Abu Bakar merupakan anak Haji Lambogo petana Bali dan ibu yang bernama I Nambe. Ayah Abu Bakar merupakan seorang pembicara atau menteri penerangan rakyat di Masen Rempulu. Semasa kecil, Abu Bakar mengenyam pendidikan layak dibandingkan teman lainnya. Kedudukannya sebagai anak dari seorang pembicara membuatnya mampu menimba ilmu di sekolah rakyat. Abu Bakar kemudian menjadi guru sekolah rakyat pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, ia diangkat menjadi menteri polisi merangkap kepala distrik Rangga. Abu Bakar menanggalkan jabatan dan posisi itu dan memilih bergabung dengan masyarakat Masen Rempulu memperjuangkan kemerdekaan. Dalam organisasi kepemudaan yang bertujuan mencegah Belanda kembali menjajah Indonesia itu, Abu Bakar memiliki posisi strategis sebagai ketua dan wakil. Garis keturunannya juga mendukung, sehingga mampu dipercaya dalam mengemban posisi sebagai pemimpin. Abu Bakar Lambogo lahir tahun 1913, mendobrak semangat kepemudaan warga Sulsel dengan membentuk dan tergabung dalam Pemuda Nasional Indonesia, PNI, September 1945. Kemudian, Badan Pembentuk Rakyat Indonesia, BPRI, dan Badan Pemberontak Republik Indonesia, BPRI, yang dibentuk pada Juni 1946. Andi Abu Bakar Lambogo dikenal sebagai pejuang RI asal Sulsel yang memimpin Komando Batalion 1 Masen Rempulu yang menjadi bagian dari Tentara Republik Indonesia. Persiapan Sulawesi disingkat TIPS. Jengkal tanah air dijaga Abu Bakar dari upaya Belanda melalui Kapten Raymond Westerling yang diberi tugas menghancurkan perlawanan di Sulawesi Selatan. Gerakan-gerakan perjuangan yang dilakukan Abu Bakar dan rakyat Masen Rempulu tersebut dilatar belakangi ketakutan rakyat usai merasakan penderitaan akibat penjajahan Belanda selama ratusan tahun. Perjuangan Abu Bakar mendapat kecaman dan perlawanan dari Belanda yang masih ingin bercokol di Indonesia. Nasib tragis yang menimpa Kapten Abu Bakar berawal dari adanya rencana Wakil Kepala Staf Divisi Hasanuddin, Mayor M. Saleh Lahade, dan Komandan Seksi 4 Kapten Andi Odang untuk meresmikan Resimen 3 Divisi Hasanuddin di Palopo. Diputuskan kedua pimpinan itu akan dikawal oleh Batalion 1 Resimen 1 yang dipimpin oleh Kapten Andi Abu Bakar Lambogo. Kapten Abu Bakar saat itu bertugas di Enrekang, ungkap Andi Sapada dalam Bunga Rampai Perjuangan N Pengorbanan Jilid 4 yang disusun oleh Markas Besar LPRI. Dalam perjalanan melalui jalur Masen Rempulu Tanah Toraja Palopo, rombongan Lahade kerap bersinggungan dengan grup-grup patroli pasukan Kanil. Tak jarang pertemuan itu menimbulkan bentrok yang sengit antar kedua pihak. Namun untunglah, pada akhirnya rombongan Lahade bisa sampai dengan selamat di Palopo. Pada 12 Maret 1947, rombongan Lahade berjumpa dengan rombongan Andi Sele Matola, pejuang Republik dari Supa. Sele kemudian mengajak Lahade untuk menuju basisnya di Supa. Menurut Jupri dalam Abu Bakar Lambogo dalam Perjuangan Rakyat Enrekang 1945 sampai 1947, tesis pasca sarjana di Pendidikan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Makassar, UNM. Lahade mengiyakan ajakan Sele. Namun, karena tiba-tiba sakit, Kapten Abu Bakar meminta izin untuk tidak ikut dan memilih bertahan sementara di Maiwa bersama pasukannya. Kesaksian Nawa, salah seorang ex anak buah Kapten Abu Bakar, yang sempat diwawancarai Jupri pada 10 November 2018. Rombongan Abu Bakar lantas bermalam di Saluwajo.
Tanpa disadari oleh mereka, satu unit pasukan KNIL sudah menguntit pergerakan Abu Bakar dan anak buahnya sejak dari Maiwa. Kamis subuh 13 Maret 1947, saat Abu Bakar dan beberapa anak buahnya tengah mandi, secara mendadak pasukan KNIL melakukan serangan. Akibat serbuan mendadak itu, banyak anggota batalion, satu resimen, satu gugur dan tertangkap. Setelah ditelanjangi, mereka kemudian digiring ke pos KNIL di Enrekang dan diikat di tiang listrik selama sehari semalam sambil disiksa secara brutal tiada henti. Dalam insiden tersebut, Kapten Abu Bakar tertembak di paha. Dengan kondisi terluka, dia lantas dibawa ke markas besar KNIL di Enrekang bersama salah satu anak buahnya. Keesokan harinya, para prajurit batalion satu yang ditahan di salah satu pos KNIL kemudian diangkut ke markas besar mereka di Enrekang dengan dalih akan dipertemukan dengan Kapten Abu Bakar. Namun yang terjadi kemudian, para prajurit batalion 1 hanya dipertemukan dengan kepala Kapten Abu Bakar yang sudah terpenggal dan terpajang di atas sebilah bayonet pada sepucuk senjata api tepat di pintu gerbang pasar Enrekang. Tidak cukup itu, mereka kemudian dipaksa satu persatu untuk mencium potongan kepala tersebut. Menurut Saelan, praktik tidak beradab itu dilakukan oleh militer Belanda sebagai daya kejut guna melemahkan perlawanan para pemuda Sulawesi Selatan. Namun dilihat dari hukum perang dan rasa kemanusiaan, aksi para prajurit KNIL itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Pihak militer Belanda, kata Selan, seharusnya memperlakukan seorang pimpinan pasukan musuh secara baik. Namun dari luka itu, lahir semangat. Darah Kapten Abu Bakar Lambogo menyuburkan perjuangan. Namanya kini abadi dalam sejarah perjuangan rakyat Sulawesi Selatan. Ia bukan hanya seorang prajurit, ia adalah simbol perlawanan. Kapten Andi Abu Bakar Lambogo, pahlawan yang gugur, tapi tak pernah padam dalam jiwa bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Suka, komentar, dan bagikan video ini.